Sudah dikirim? Iya, sudah dikirim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Puji, Bapak Yai Dr. Haji Muhammad Toha, Sugeng Rawono, Bapak Mentor, Bapak Dr. Haji Hardono SAG MPD, Ya, terima kasih Mas Teguh. kemudian untuk Mbak Astri Agustiana. Untuk presentasi pada pagi hari ini waktunya 3 menit, kemudian Bapak Mentor memberikan dukungan 3 menit, selanjutnya kami serahkan nanti kepada Bapak Puji. Bisa dimulai dari sekarang, Mbak Tri. Terima kasih Ibu. Izin. Sudah. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Dr. Muhammad Toha MSI, Bapak selaku penguji, kemudian Bapak Handono, Dr. Handono MPD selaku mentor, dan juga Ibu Dr. Haja Siti Rohana MPD selaku moderator serta coach. Perkenankan saya untuk menyampaikan seminar laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Budaya Literasi melalui Gerakan Literasi Kelas bagi peserta didik kelas 10 fase E 1, 2, 3, 4 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang. Latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut ialah karena kurangnya kemampuan literasi peserta didik kelas 10 di Man 1 Magelang. Sedangkan kemampuan literasi merupakan hal yang penting, fondasi yang penting untuk mengembangkan kemampuan kritis, analitis, kreatif dari peserta didik yang pasti akan berdampak dalam kualitas pembelajaran dan prestasi akademik secara keseluruhan. Nah, kegiatan yang saya lakukan itu terdiri dari 5 tahap, yaitu mengajukan program, membentuk tim gerakan literasi kelas, kemudian melakukan gerakan literasi kelas, melakukan evaluasi, dan merencanakan tindak lanjut. Berikut ini dokumentasi kegiatan yang pertama yang meliputi mendata peminjaman buku kelas, melakukan survei, dan juga melakukan konsultasi. Dan terlampir hasil survei awal. Kemudian kegiatan yang kedua, saya membentuk tim gerakan literasi kelas dan menyampaikan tugas-tugas dari masing-masing tim serta koordinatornya. Kemudian kegiatan yang ketiga, menyampaikan sosialisasi tentang literasi kelas, kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti petugas perpus dan juga dari bagian kurikulum, dan juga melakukan pelaksanaan kegiatan literasi kelas. Kegiatan yang keempat, melakukan evaluasi, memberikan evaluasi ketika penerapan gerakan literasi kelas dan juga meminta kembali evaluasi akhir, evaluasi setelah gitu. Dan didapatkan data sekian ini 9,37% bahwa ada sedikit peningkatan di bagian tertentu. Itu. Dan yang kelima, merencanakan tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang disepakati itu terus memberikan motivasi kepada peserta didik agar minat bacanya tetap terus meningkat, kemudian menindaklanjuti hal-hal yang sudah ditemukan di ketika pelaksanaan kegiatan. Terdapat kendala namun bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang kami temukan. Oke. Ini ada video sedikit. Ya.
Kemudian harus dilakukan adalah budaya literasi di setiap lembaga pendidikan, termasuk di masa pendidikan itu memang masih harus bisa melatih literasi di masa pendidikan dengan baik, sumber-sumber belajar dan harus melakukan belajar sama baik. Saya terima kasih Mbak Grasri sebagai CPNS menganggap mobil budaya literasi baik di kelas dan itu berarti yang betul-betul menjadi solusi terbaik agar nanti hasilnya sudah kita harapkan. Satu, itu ada Dan cukup ya. Tahu bisa? Stop, sudah stop screen ini Bu. Oh, kok Sudah ada stop. di sini sudah ya Bu? Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Yandono untuk memberikan dukungan dan penguatan selaku mentor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi. Yang mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI, Ibu Dr. Siti Rohana yang saya hormati, khusus juga saudari peserta Latsar, saudari Astri Agustina SPD yang berbahagia. Catatan ketika saya melihat dan membaca laporan aktualisasi saudari yang berjudul optimalisasi budaya literasi melalui gerakan literasi kelas bagi peserta didik kelas 10F di Madrasah Negeri 1 Magelang. Pertama bahwa laporan aktualisasi Mbak Astri secara keseluruhan begitu ya, baik format, tata kalimat dan isi atau materi sudah sesuai ya, baik ketersesuaian dengan bagaimana membuat laporan dalam teori-teori ilmiah begitu ya, insya Allah sudah sesuai begitu. Yang kedua, perlu untuk bisa selalu diterapkan ya dan dikembangkan dalam pembelajaran di madrasah sehingga upaya ini berdampak gitu ya. Dalam arti bahwa kita tahu bersama-sama bahwa literasi anak-anak madrasah itu memang masih perlu peningkatan dan secara berkelanjutan begitu ya. Maka upaya yang dilakukan ini tidak semata-mata hanya saat kita mau melaksanakan latsar gitu ya, tetapi untuk bisa selalu dilakukan ya, bukan sekedar teori ya, tetapi juga benar-benar menjadi keberlanjutan dalam pembelajaran sehingga tumbuh kembang literasi anak-anak kita semakin meningkat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga juga kegiatan yang sudah dibuat gitu ya, itu dapat dilakukan secara terus-menerus, sustainable-nya jelas begitu ya, dan dapat dikembangkan lagi begitu dalam proses kegiatan belajar mengajar agar ketercapaiannya betul-betul dapat dirasakan bukan hanya saat mata pelajaran yang peserta latsar Mbak Astri ini ampuh gitu, tapi juga berdampak kepada semangat literasi bagi anak-anak untuk semua mata pelajaran yang ada begitu, sehingga kemuatan atau yang tersampaikan pada latar belakang masalah yang Mbak Astri lakukan begitu, itu bisa laporan ini betul-betul bisa menjawab begitu. Jadi kalau seperti ini, maka insya Allah terus dilakukan, maka semangat membaca, semangat literasinya bagi anak-anak kita akan semakin meningkat ya. Jadi ibaratnya perlu adanya satu pembiasaan dalam literasi di kelas secara terprogram dan terjadwal dengan baik gitu ya. Dan ini hanya butuh keberlanjutan secara terus-menerus. Kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah menjadi satu pintu masuk bagaimana bisa mencapai meningkatkan literasi baca, literasi pengetahuan bagi anak-anak di Man 1 Magelang.
Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil ini berdampak positif buat pembelajaran anak-anak di Man 1 Magelang. Ini saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Hendono, Dr. Hendono yang telah menerangkan yang dalam penguatan dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yai Dr. Muhammad untuk memberikan koreksi dan persidangan yang kami selalu pelabur. Baik, terima kasih Pak Astrid. Ya, saudara tersebut dibimbing oleh Ibu Nyai Dr. Raja Titi Rohana. Karya saudara berguru. Saya nggak akan mengacak-acak waktu. Pak Mentor, saya hormati. Saudara statusnya di mana? Terus pundi? S1 dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang peserta ini 90%. 90%. Ya. Yang Jurusan apa? Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. PKN. PKN. Itu. Suami guru juga. Belum menikah. Belum nikah. Ya Allah, jadi cantik loh Mbak. Cantik berarti sebarang tahun kemarin itu cantik loh Mbak. Ayo mana kawan itu ya. Jadi cantik loh Mbak. Bener cantik. Oh, orang ini bener cantik ya. Di situ ada banyak belum nikah Mbak. Di situ ada banyak belum nikah. Putih juga jalan itu. Putih juga jalan Seliman. Jalan Seliman. Magelang. Magelang. Usia berapa sekarang? Usia berapa sekarang? Tiga. Pas itu bukan pas itu bukan bukti lagi. Kalau belum cantik, belum cantik. Oh ya, bisa baik ya. Kan kesalahan tujuan gerakan sampai itu literasinya kayak apa? Boleh di handphone gerakan itu literasinya kayak apa? Boleh di handphone literasinya gimana? Menurut aku cantik kok. Menurut aku cantik. Malah. Oke, ini pasti kelas. Ya, mana? Ya baik, karena ada sudah jelas. Oke, sampun lulus punya dokter. Selamat untuk Mbak Astri Agustiana telah dinyatakan lulus untuk seminar LA pagi hari ini. Selamat Pak Dr. Haji Handono. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Sudah dinyatakan lulus untuk ujian LA pagi hari ini. Nur Bapak Yai Dr. Haji Muhammad yang telah memberikan koreksi dan masukannya. Ini peserta terakhir. Mari kita tutup seminar pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.